Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid At-Taqwa Polda Bali rahimahullah, alhamdulillah atas inayah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim i'tikaf di Masjid At-Taqwa Polda Bali. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini kita akan memperoleh ridho, barokah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita kali ini, walaupun tadi sudah membaca basmalah, kita membaca Ummul Quran untuk Syekh Mansur Ali Nasif, mudah-mudahan kita semua memperoleh berkah ilmu yang dituangkan dalam kitab At-Taj ala hadziniyah wa ghilatan sholihah sallallahu ayyam fa'ana fid darain la syama fi hayatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita tanggal 19 Maret 2022 pas menjelang nisfu Sya'ban, kita libur menjelang Ramadan dan seterusnya. Alhamdulillah kali ini kita dapat bersilaturahim melanjutkannya. Sekalian, dalam tuntunan agama kita, agama Islam, antara iman, Islam, ihsan itu ibarat seperti antara air dengan antara tanah, tidak dipisah-pisahkan. Satu kita utuh yang harus kita berjalan bersama-sama. Keimanan kaitannya masalah motivasi tumbuh dari hati yang amat dalam. Operasionalnya adalah Islam, aturan cara menindaklanjuti perintah agama. Endingnya adalah ihsan. Terima kasih. Ihsan artinya orang mampu selalu berbuat kebajikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Maka kali ini kaitannya dengan masalah ihsan, yaitu etika bagaimana kita bermasyarakat, bertetangga, atau mungkin masuk rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang diawali dengan kalimat ya. Ya itu artinya nida, panggilan. Nah, kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Ingatlah alladzina amanu. Nah, jadi ya pertama namanya ya nida, ini kata Ustadz Samsul. Nah, ya nida ini tanbih, artinya mengingatkan. Mengapa diingatkan? Karena manusia gampang lupa. Apalagi sudah usia-usia senja itu pasti pelupa. Karena pelupa diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingatlah oleh orang-orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu adalah mudah diingatkan. Kalau andai kata khilaf, tergelincir, mudah diingatkan, sadar, oh aku ini salah.
Berarti kalau ada orang mukmin diingatkan kok malah berontak, malah ya berseberangan, langsung ada kalimat, arek kemarin kok ngandani saya, nasihati saya. Nah, ini tidak pas. Jadi siapapun yang mengaku iman kepada Allah, ketika diberikan tausiah peringatan, syukron, terima kasih. Ini idealnya seperti itu. Tapi kalau kita ini, fa insyaallah, itu justru kebutuhan kita ingin diingatkan. Apa kata Al-Quran? La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kalian jangan masuk di rumah yang bukan rumah kalian. Hatta tastanisu wa tusallimu. Sehingga kalian itu minta izin dan uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini prinsip. Mengapa itu perlu? Siapa tahu orang yang di rumah di dalam itu sedang ada acara khusus, ada sesuatu yang sangat prinsip dan pribadi, supaya orang tidak terganggu. Ini prinsip. Nah, kalau salamnya orang Islam ya jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di perkantoran ketok pintu, ini bisa saja. Kalau orang Jawa, kula nuwun, permisi. Yang penting pamit, kultur budaya setempat kita junjung tinggi. Jadi kalau Islam ya jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama permisi, izin, dan beruluk salam. Ala ahliha, kepada ahlinya, artinya orang yang ada di dalam rumah. Nah, dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Itu bagus untuk kalian agar kalian mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat luar biasa. Khair itu diartikan akhyar, artinya paling bagus. Ya mohon maaf, mungkin kita anak istri sudah rumah tangga, ya, sudah pisah rumah tangga sendiri-sendiri. Walaupun di orang tuanya, orang tua datang kepada anaknya tetap pakai salam, etika unggah-ungguh, dijunjung tinggi. Ya, walaupun anaknya sendiri, orang tua sendiri, kalau anak kita sudah pisah rumah tangga masing-masing, tetap ini berlaku, tetap berlaku. Fa'ilam tajidu, maka jika kalian itu tidak menemui orang di dalam rumah, via dalamnya, ahad dan seseorang, fala tadkhuluha, kalian juga jangan masuk. Nah, artinya apa? Kadang-kadang kan cleaning service, kita masuk kantor, masuk rumah, rumahnya kosong, nggak ada orang Pak ya. Nah, itu pernah terjadi seperti itu, kosong. Walaupun kosong itu jangan kita menganggap kosong dari segi manusianya, tapi di dalamnya itu masih banyak makhluk-makhluk gaib yang tidak tahu. Tetap juga salam, Ya. Bapak sekalian yang kami hormati, nah, di sini kata hatta yu'dzana lakum, sehingga diizinkan kepada kalian. Wa in qila lakum murji'u farji'un, apabila dikatakan ojo masuk, ya irji'u, kembali kamu, farji'u, maka kembali ya kamu. Jangan tak nunggu sih di rumah duduk manis, sing rumah enggak ada, mungkin kayak belanja atau apa kita enggak tahu. Ya sudahlah, nongkrong di situ, itu enggak pas, tidak pas. Wa azka lakum, itu akan lebih jernih, lebih steril, lebih bagus untuk kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, sekalian, saya ingat pernah Pak Quraisy Shihab dalam satu kajian tafsir Al-Misbah pada pagi hari.
Kata beliau memperhatikan, menerjemahkan, mencermati ayat Al-Quran itu dipandu dengan grammarnya. Artinya aturan itu seperti apa. Ini contoh. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kalian jangan masuk. Nah, dalam kajian ini la fi'il nahi, larangan. Nahi tilatuh tahrim, menunjukkan haram, dilarang keras. Jadi dia main-main dalam tuh agama, masuk keluar masuk itu ada aturannya. Kalau memang monggo silakan masuk, ya silakan langsung kita masuk. Kalau kira-kira tidak ada, menengai diam, ya sudahlah kita pulang kembali. Kalau sudah kembali itu insya Allah azka lakum, lebih steril, lebih bagus, lebih jernih. Tidak lagi ada prasangka antara sahibul bait, antara orang yang masuk itu akan aman. Tidak lagi ada perasaan mau ngambil barang apa bagaimana. Nah, akhirnya suudzon kepada orang lain. Yaitu untuk menjaga hal itu. Itu adalah gambaran bagi kita masuk rumah perlu salam. Walaupun tidak ada orang, tetap kalau tidak ada ya lojal, kita balik sudah langsung pulang. Ya. Sahabat Abu Sa'id pernah menceritakan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu jalisan fi majlisil Ansor. Nah, saya ini pernah duduk-duduk bersama tempat majelisnya sahabat Ansor. Jadi bareng-bareng nimbrung di situ. Abu Sa'id nimbrung duduk bersama-sama sahabat Ansor. Nah, di sahabat Ansor itu duduk-duduk didatangi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatana Abu Musa fazihan. Nah, kemudian datang bersama saya dan juga sahabat Ansor, namanya Abu Musa. Fazi'an. Nah, fazi'an itu artinya seketika dia langsung bleng masuk. Nah, spontanitas. Guna sahabat Rasul yang lain bertanya, "Masya'nuka?" Gimana Mas Abu Musa? Apa ada apa kok gerangan tumben ke sini? Masya'nuka? Qala. Nah, Abu Musa jawab, "Inna Umaro asala ilayya." Begini, Abu Sa'id dan sahabat Ansor, saya ini kemarin disuruh Umar ibnu Khattab datang ke sini, untuk datang ke sini. Datang, aku disuruh Umar bin Khattab, aku datang ke sini. Fa'ata itu babahu. Nah, aku nak datangi di pintunya. Nah, udah masuk pintu. Fasalam tu salatan. Aku dah assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum 3 kali. Jadi Abu Musa datang di majlis taklim, padahal sudah ada surat perintah dari Umar ibnu Khattab, bosnya, seorang pemimpin. Falam yaruda alaya ahadun, di antara di majlis sahabat Ansor satu pun gak ada yang jawab salam. Padahal jelas-jelas ada di situ. Ya akhirnya apa? Farok jatuh, aku ya kembali balik. Suma asala ilayya wa azabtun. Loh, aku ditanya Umar bin Khattab, bagaimana hasilnya? Ya Umar, loh aku salam ping telu, enggak dijawab. Akhirnya balik aku, aku pergi lagi. Fakola. Nah, Umar bilang, mana aka anta tiana. Apa sih yang menghalang-halangi, yang mencegah
melarang. Nanti dulu kok sampai datang kepada kita melapor begitu. Nah, kultu, aku jawab, kan ada misi. Jadi Abu Musa datang dari ke masjid itu disuruh oleh Umar. Hasilnya piye? Laporannya gimana? Nah, kultu, aku jawab, ini itu Kang Umar. Lah aku udah datang ke situ. Fasalam tuh aku jauh salam, sudah salam, assalamualaikum. Ala babika di rumahmu. Salah sampai telu. Falam yarudu alayya. Mereka nggak ada yang jawab sampai aku seperti ini. Ya farajat, aku kembali lagi. Nah, Waqat qala Rasulullah SAW. Jadi akhirnya Nabi dawuhnya perintah begini, idza sta'dzana lahadurkum salatan, apabila di antara kamu sekalian mengizinkan, udah izin salam 3 kali, falam yu'dzan lahu, ternyata tidak diizinkan masuk, fal yarji', maka hendaklah ia kembali pulang. Nah, ini gambaran bagi kita seorang yang diutus khusus Umar ibnu Khattab datang di majlis taklim sampai 3 kali salam, bolak-balik, ternyata tidak izinkan, ya kembali tangan hampa. Faqala Umar, nah, Umar tanya lagi, Akim alaiha al-bayinah, coba buktikan siapa contoh yang menjadi saksi. Kamu sudah datang 3 kali, bolak-balik, kok tidak masuk dan tidak berhasil. Bagaimana beritanya, misinya apa? Buktikan. Wa ila auja'atuhu, kalau enggak nanti saya lapor kepada Nabi. Nah, karena Umar juga sahabat Rasul. Nah, Umar diperintah oleh Nabi, Umar nyuruh Abu Musa estafet, nah, pendelegasian kewenangan. Nah, faqala, akhirnya dijawab Ubay bin Ka'ab, yang kebetulan di majlis Ansor tadi ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. La yaqumu ma'hu ila asfarul kaum, yang kebetulan yang mengizinkan melaksanakan dan saksi bukti di situ masyarakat kecil. Asfarul kaum artinya masyarakat yang notabene tanda petik bukan pengurus, bukan pimpinan, orang biasa. Jadi rakyat kecil lah, rakyat kecil. Ila asfarul kaum, nggak apa-apa wes. Qala Abu Said bilang, Kultu, Abi bilang, ana al-asghar, aku masyarakat kecil, rakyat biasa, bukan unsur pimpinan, bukan unsur siapa-siapa, saya masyarakat biasa, ya, orang kecil. Qala, Umar jawab, fadhabi, wes toh, kamu pergi sekarang. Fakumtu, aku langsung berdiri berangkat. Fa'ata itu Umar, aku datang kepada Umar, menyaksikan bahwa tadi Abu Musa wis datang 3 kali. Sebagai bukti, aku lapor kepada Musa, orang lain. Nah, lapor. Fakultu Umar, jadi panjenengan ngirim Abu Musa sudah 3 kali berturut-turut. Karena nggak ada jawab, saya bukti, saya contoh bukti, dengar sendiri, lihat sendiri. Nah, tak perkuat. Apa kata dari sahabat Abu Sa'id yang terakhir? Qad sami'tu an-nabiyya, bener, aku udah pernah mendengar Nabi dawuh, yaqulu hadza, Rasul bilang begini,
Walaupun siapapun yang datang ke sini seorang pimpinan, tapi kalau sahibul bait belum mengizinkan, ya tetap pulang. Tidak boleh nekat. Aku udah diperintah bos, tahu langsung celonong, dia marah-marah, nggak benar. Nah, jadi sahibul bait di masjid itu paling otoritas, punya kuasa. Jadi kalau adik kata memang ditolak, ya ditolak. Saya kira siapapun kita juga pernah ngalami seperti itu, kemungkinan ya. Datang jauh-jauh ditekani, gak ada, langsung balik tangan hampa, itu juga pernah terjadi. Nah, itulah etika dalam agama Islam. Sampai sebuah majelis taklim yang bentuk besar dari sahabat Ansor, perintahnya Umar bin Khattab, tangan hampa, tidak ada berita, tidak menghasilkan sesuatu, ya sudah, nggak apa-apa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faja'ahu Ubayyun, maka datang orang lain namanya Ubayy. Jadi memang redaksi matan hadis Nabi itu bermacam-macam. Nah, jadi Nabi kalau dawuh itu tidak satu kata, bisa kata lain, kata lain, kata lain. Ini redaksinya beda-beda, tapi tetap dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Redaksinya adalah fasyaida bidzalik. Ubayy pun juga menyaksikan seperti itu. Waqala bilang, ya Ibnu Khattab, Umar bin Khattab, la takulanna azaban. Yang penting, mohon dengan hormat panjenengan jangan memperberat tugas. Tadinya harus, tapi karena sahibul bait belum berkenan menerima, la takun azaban, jangan diberikan sanksi, jangan disiksa, jangan dipisuh-pisuh, jangan dimarah-marah. Al-Asqa bin Nabi Muhammad, kepada sahabat Rasul. Walaupun dia orang kecil, bukan sahabat yang notabene diperintah oleh Rasul, tapi jika juga umat Muhammad, sahabat Rasul, notabene orang biasa, jangan dia marah-marah. Nah, akhirnya apa? Qala, Umar menyadari, ngomong ya, subhanallah, innama sami'tu syai'an wa abdatu an tathabbata. Subhanallah, maha suci Allah, innama sami'tu, apa yang aku dengar, syai'an sesuatu, ahbabtu, aku rasa plong, seneng, legewo, alhamdulillah. An athabbata, ini mandi sebuah kebenaran atau sebuah keputusan. Nah, jadi siapa tahu sekalian kami hormatin, mungkin ada di antara kita disuruh oleh seseorang, kemudian datang di tempat lain yang dituju itu ternyata ada acara kosong atau bagaimana, kita pulang lapor kepada yang nyuruh tidak perlu langsung bentak-bentak, marah-marah. Ini sebuah etika dalam bermasyarakat seperti itu yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Ya kadang-kadang mikir, oh iya benar juga ya, nah seperti itu. Pada kalimat yang lain, ya ada sebuah keterangan, redaksinya tidak seperti tadi, tapi redaksinya pakai kata yang lain. Wasta'dzana rajulun ala nabi, ada seseorang laki-laki izin pamit kepada Rasul. Wa huwa fi bait, nah beliau di rumah. Faqala, seorang laki-laki sahabat Rasul tanya, a'aliju Rasul, apakah aku boleh masuk ke dalam? A'aliju, apakah aku boleh masuk? Permisi. Faqala Nabi dawuh li khatimi, kepada pembantunya. Nah, sekarang mungkin ya security-nya lah, bagian pengamanan yang jaga di rumah di depan. Ukhruj ila hadza, coba kamu keluar, tengok siapa itu, siapa yang masuk. Fa'alimhu al-istidzan,
Rasul, wis kasih tahu dia, berikan pelajaran, izin. Fakulahu. Ngomong kepada mereka, Bul, Mas, ngomong begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong yang keras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau mungkin di kita totok-totok dia. Atau mungkin kalau orang Jawa, permisi, nyun pangapunten. Nah, ini kan izin. Nah, kalau Rasul ya bilang Assalamualaikum. Adkhulu, Rasul, apakah kami diizinkan untuk masuk? Jadi dalam bahasa Arab itu sama, musodif. A'aliju ya masuk, a'adkhulu ya masuk, a'aksudu ya masuk, bisa saja. Maka kalimat bahasa Arab dalam Al-Quran itu kata Nazaruddin Umar, laha ma'anin mustarakah. Dalam bahasa Arab itu punya makna ganda macam-macam. Jadi seperti tadi a'aliju. Yang kedua Rasul bilang a'adhulu, ya biarkan. Fasami'ahu anabi rajulun. Nah, akhirnya orang yang mau masuk tadi dengar lewat security penjaga rumah Rasul kan bilang Assalamualaikum a'adhulu, apakah Assalamualaikum adkhulu, aku mau masuk. Fa'adzinahu Rasulullah. Rasul mengizinkan, monggo silakan. Kami ya, monggo silakan, lega. Fadakhala, maka akhirnya orang itu masuk. Subhanallah. Jadi ini sebuah pembelajaran bagi kita sekalian. Ternyata masuk rumah pun juga pakai aturan rumah tangga, masuk di tempat orang lain. Walaupun anak sendiri, walaupun orang tua sendiri, tapi kalau udah masuk rumah, permisi, ketok pintu atau nuwun atau permisi atau apa terserah. Tapi kalau yang Islami ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, Umar ibnu Khattab menceritakan hadis yang lain. Tidak menggunakan ista'dzana, tapi menggunakan fi'il madhi. Ista'dzana ya fi'il madhi, tapi ini menggunakan kata kerja sudah berlalu. Lalu yang di dalam proses. Nah, ista'dzantu, ya. Ista'dzantu. Aku masih izin kok ala nabi wa nabi. Salasan sampai 3 kali. Fa'adzinali, maka Rasul mengizinkan aku bisa masuk ke rumah beliau. Nah, demikian kawan-kawan berarti sekali lagi bahwa etika masuk rumah ini yang pertama kali Al-Quran menggunakan la nahi, la tadkhulu, fi'il nahi dilalatu tahrim. Maka kalau masuk rumah brudas juga permisi, hakikatnya menyimpang dari petunjuk agama. Nah, ini sungguh subhanallah. Ya, kalau di tempat kita ya alhamdulillah sudah berjalan masing-masing daerah caranya beda-beda. Kalau bahasa Lampung apa Pak Samsudin? Ketok itu apa assalamualaikum apa permisi loh. Semoga. Jadi kalau daerah saya ya sudah assalamualaikum sudah sekarang ya lumayan. Tapi tahun-tahun 60, 70 orang itu ngomong assalamualaikum masih berat. Belum familiar. Mohon maaf, ini daerah saya. Kalau di daerah Pak Haji Dasar nggak tahu karena masih jauh dari rumah saya, masih sekitar 12 kilo. Tapi kalau di tempat saya dulu tahun-tahun 60 70 Wakabah itu masih permisi nyun. Nah, begitu itu sudah biasa. Nah, sekarang sudah mulai terbiasa assalamualaikum. Sudah lebih bagus lah, lebih bagus. Nah, jadi kultur budaya setempat kita junjung tinggi, jangan langsung dibilang ini begini, ini betul nggak boleh. Nah, itu kan jenenge tangan besi, jangan. Ini harus kita menghargai adat istiadat tinggalan nenek moyang kita. Harus kita junjung tinggi. Demikian, mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk kita semua. Fa insyaallah antara iman, antara Islam, antara ihsan, endingnya ihsan.
Kita mentang-mentang kayak apapun, kalau perilakunya di masyarakat nggak bagus, nggak beres, keislaman kita masih tanda tanya. Makanya ada kalimat la yu'minu ahadukum, seperti itu, nggak sempurna iman kalian. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama-sama, mudah-mudahan panjenengan datang dari rumah menuju majlis taklim subuh, Allah memberkahi hidup kita dan dimudahkan urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya innaka la kulli syai'in qadir. Mau doa ini di Bapak Ibu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi, Allahumma alimna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.